Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sodip. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh e-worm dan brand image terhadap keputusan pembelian dan minat beli sebagai variabel intervening pada e-commerce Shopee. Oke. Latar belakang perkembangan teknologi informasi yang sangat dramatis dalam beberapa tahun terakhir dalam membawa dampak transformasional pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. E-commerce adalah suatu kegiatan perdagangan barang atau jasa menggunakan dunia digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Dahulu pelaku bisnis harus melakukan pelayanan transaksi jual beli menggunakan transaksi konvensional. Tapi pada era digital saat ini sudah mulai terganti dengan media elektronik. Pelaku bisnis yang menggunakan e-commerce sebagai wadah menawarkan produk atau jasa biasanya menggunakan aplikasi email, katalog digital, shopping cart, dan web. Perusahaan e-commerce menawarkan berbagai macam produk atau jasa yang menggunakan suatu aplikasi yang bisa diakses secara online. Itu Shopee, Tokopedia, Blibli, Tiket.com, Bukalapak, dan lain-lain. Masyarakat menilai pelayanan e-commerce sangat diminati karena berbagai kemudahan yang ditawarkan. Hal ini dapat dilihat pada survei yang dilakukan oleh Daily Social ID 2018. Penggunaan internet yang semakin meningkat dari waktu ke waktu menyebabkan berbagai kalangan bisa melakukan bisnis online. Salah satu bisnis online yang berkembang pesat yaitu website. Penggunaan website merupakan bagian dari proses customer relationship yang menghubungkan antara pelaku bisnis dengan konsumen tanpa harus bertemu secara langsung. E-commerce di Indonesia seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia sudah banyak digunakan masyarakat Indonesia maupun luar negeri. Berdasarkan riset tersebut terdapat 3 platform besar yang menjadi pemain utama di Indonesia. Adapun Shopee berada di urutan paling atas sebagai e-commerce yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan disusul oleh Tokopedia dengan urutan kedua dan Lazada urutan ketiga. Berdasarkan data semilir Web for App Performance tentang aplikasi e-commerce di Indonesia, Shopee memiliki jumlah daily active user atau DAO atau pengunjung aktif harian yang melampaui Tokopedia. Selama Desember 2021, jumlah pengunjung aktif harian Shopee mencapai 33,27 juta, sementara aplikasi Tokopedia berada di angka 8,82 juta. Sedangkan menurut hasil survei Ipsos, hampir semua pengguna atau 98% lebih sering mengakses e-commerce melalui aplikasi yang diunduh pada smartphone atau tablet. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Lejen, Superman, Palang daerah Khusus Kota Jakarta, nomor 11410, Indonesia. Shopee hadir di Indonesia membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini angka unduhan Shopee mencapai 1 juta unduhan di Google Play Store. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah e-worm berpengaruh terhadap keputusan pembelian penggunaan Shopee di Yogyakarta? Yang kedua, apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian penggunaan Shopee di Yogyakarta? Yang ketiga, apakah e-worm berpengaruh terhadap minat beli pengguna Shopee di Yogyakarta? Yang keempat, apakah brand image berpengaruh terhadap minat beli pengguna Shopee di Yogyakarta? Yang kelima, yang terakhir, apakah minat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian penggunaan Shopee di Yogyakarta? Tujuan masalah. Untuk yang pertama, untuk menguji mendapatkan bukti empiris mengenai aplikasi e-worm berpengaruh terhadap pembelian penggunaan Shopee di Yogyakarta. Yang kedua, untuk menguji mendapatkan bukti empiris mengenai apakah brand image berpengaruh terhadap pembelian penggunaan Shopee di Yogyakarta. Yang ketiga, untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai apakah e-worm berpengaruh terhadap minat beli penggunaan Shopee di Yogyakarta.
Yang keempat, untuk menguji mendapatkan bukti empiris mengenai apakah brand image berpengaruh terhadap minat beli penggunaan Shopee di Yogyakarta. Yang kelima, untuk menguji mendapatkan bukti empiris mengenai apakah minat beli berpengaruh terhadap pembelian penggunaan Shopee di Yogyakarta. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan atau wawasan dalam mata kuliah pemasaran mengenai pengaruh EWAM brand image terhadap keputusan pembelian dan minat beli sebagai variabel intervening dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Nah, di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu yang pertama berbasis satu yaitu EWAM, yang kedua brand image. Untuk variabel interveningnya yaitu buying interest atau minat beli. Untuk variabel dependennya itu process discussion atau pesan pembelian. Yang pertama di kerangka pemikir, yang pertama itu EWAM baru terhadap process discussion, keduanya brand image ke process discussion, untuk ketiganya EWAM ke buying interest, untuk empatnya brand image ke buying interest, untuk limanya buying interest ke process decision. Hipotesis penelitian pengaruh EWAM terhadap keputusan pembelian. Muhammad merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang berisi tentang pernyataan positif atau negatif yang dilakukan pelanggan potensial, pelanggan maupun mantan pelanggan tentang suatu produk atau perusahaan. Tendensi dia bagi banyak orang atau lembaga melalui media internet. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rupayana et al. 2021 yang berjudul pengaruh kualitas produk impulse buying dan Muhammad terhadap keputusan pembelian produk smartphone Airpopo di kota Pasar. Sampai penelitian ini sebanyak 135 responden dengan teknik sampling yang digunakan atau focus sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Untuk hasil penelitian ini bahwa EWAM berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian. Dalam hasil analisis deskripsi variabel brand image mendapatkan hasil 84,5% dengan kategori sangat baik. Akan tetapi, dua di antaranya indikator tersebut terdapat presenter sebesar 72,7%, rendah dengan kategori baik, di mana responden menggunakan bahwa desain web atau aplikasi Shopee masih kurang menarik. Dari et al. 2019, bahwa brand image memiliki positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Pengaruh EWAM terhadap minat beli. Penelitian ini yang dilakukan Anissa dan Miko 2020 yang berjudul Electronic Book of Mouth, review resmi dan gaya hidup pada minat beli produk online shop. Dengan ini analisis data dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan EWAM terhadap minat beli produk online shop. Pengaruh citra merek terhadap minat beli. Penelitian yang dilakukan Auziah dan Aziza Mubra 2019 yang berjudul pengaruh citra merek terhadap minat beli produk skincare merek Sapi di Kota Bandung. Ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sampel sebanyak 99 responden. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Untuk hasil dari penelitian ini bahwa citra merek berpengaruh terhadap minat beli. Hubungan minat beli terhadap pesan pembelian. Penelitian yang dilakukan Sari 2020 yang berjudul hubungan minat beli dengan keputusan membeli pada konsumen kerupuk ambang di Toko Karya Bahari, Samarinda. Yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 211 konsumen kerupuk ambang di Toko Karya Bahari, Samarinda yang dibeli dengan menggunakan teknik sampel random sampling. Untuk hasil penelitian ini bahwa minat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif menurut Sugiono 2012. Data kuantitatif adalah data yang terbentuk angka yang bertuju untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Dengan menguji hipotesis yang diajukan sebagai akibat terjadinya suatu fenomena,
Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data primer dengan menyebarkan kuesioner yang berisi tentang e-worm, premium map, minat beli, dan keputusan pembelian. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan populasi dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi Shopee di Yogyakarta. Sampel. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan proper sampling menurut Diono. Proper sampling yaitu teknik pengambilan sampel data berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini saya menguji penggunaan Shopee yang sudah berbelanja menggunakan aplikasi minimal 1 kali. Jenis data penelitian yaitu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, kemudian melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner yang akan disebarkan ke 50 pengguna aplikasi Shopee di Yogyakarta, yaitu teknik pengumpulan data, cara mengambil pertanyaan tulis hingga memperoleh jawaban dari responden. Kuesioner skala Riket dan untuk mengukur persepsi, sikap, dan pendapatan seorang tentang fenomena sosial terkait dengan. Dan kali ini penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang dimana penelitian ini memberikan beberapa pertanyaan kepada para responden untuk dijawab dengan semestinya, dan nantinya jawaban dari kuesioner tersebut akan dijadikan sebagai alat ukur yang valid untuk penelitian ini. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas penelitian ini mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner. Diharuskan untuk dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan menguji uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan suatu konsep dalam pengukuran yang digunakan untuk melihat seberapa jauh ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melaksanakan fungsi pengukurannya. Uji validitas dilakukan dengan analisis faktor adapun dua indikator dari validitas instrumen diantaranya ialah KMO dan faktor loading, sedangkan kriteria dari uji validitas dikatakan valid yaitu ketika nilai dari KMO lebih besar dari 0,05 dan faktor loading lebih besar dari 0,5. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan untuk melihat tingkat konsistensi data yang diperoleh. Pengujian ini dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dengan menganalisis pada bagian Corbex alpha. Apabila nilai Corbex alpha lebih dari 0,7 maka reliabilitasnya terpenuhi. Untuk di bab 4 ini ada hasil penelitian dan pembahasan, yaitu yang pertama gambaran perusahaan, yang kedua data penelitian, yang ketiga analisis data, dan yang terakhir pembahasan. Untuk di bab 5-nya itu ada kesimpulan, saran, keterbatasan penelitian, dan implikasi penelitian. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.